Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan Allah ya. Eh, Meskipun via video saja, semoga bermanfaat nanti apa yang saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang dakwah ilallah. Yang pertama adalah kita perlu tahu nih, apa sih definisi dakwah? Kalau dari asal katanya dakwah, artinya seruan atau ajakan. Nah, banyak ayat-ayat di Al-Quran, salah satunya surat An-Nahl, ayat 125, ini saya lingkari ya. Ud'u, dari kata pertamanya adalah serulah, atau ajaklah. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan bil hikmah. Yang pertama. Kemudian, mau'idatul hasanah. Yang ketiga adalah wajadilhum, dan berdebatlah. Ya. Maksudnya apa? Oke. Yang pertama adalah wajadilhum. Yang pertama adalah bil hikmah. Ya. Hikmah. Maksudnya adalah dengan cara kita, kebijaksanaan kita, atau tutur kata kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita. Soalnya tidak sedikit ya para mu'alaf di luar sana yang masuk Islam karena kebaikan atau perilaku umat muslim. Banyak sekali. Bahkan ada di salah satu, saya dapat cerita gitu ya, bahwasanya ada tukang antar makanan gitu ya, yang beragama Katolik, sering melihat dua muslim yang pakai gamis keturunan Arab di Indonesia. Setiap waktu sholat itu mesti jalan ke masjid. Jadi orang Katolik ini naik motor pas ngantri makan itu lihat, ini kok orang sering banget ke masjid gitu ya. Kemudian akhirnya ditanya lah, kenapa sering banget ke masjid? Karena mentaati Allah atau mentaati aturan Allah. Nah kemudian ditanya, wah sadar juga akhirnya, ini agama luar biasa nih. Ditanya berapa kali, 5 kali, wah 5 kali aja dalam sehari itu sangat luar biasa. Padahal di Katolik sendiri kan hanya sepekan sekali ya, itu pun masih malas-malasan. Ini umat muslim luar biasa, 5 kali dalam sehari aja mampu. Ini agama bukan main-main. Bahkan hal sepele itu juga bisa membuat orang kafir masuk Islam gitu ya. Jadi jangan merasa remeh-temeh. Kemudian yang kedua adalah mau'idatul hasanah, atau penyampaian yang baik, pengajaran yang baik. Ini sering dilakukan oleh ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, ceramah ataupun ini ya. Banyaklah kajian-kajian gitu. Karena itu benar ilmu yang bisa menjadi renungan kita bersama. Kemudian terakhir adalah wajadilhum. Apa sih wajadilhum? Itu adalah berdebatlah. Makna berdebat di sini adalah ya kita kalau lihat sekarang adalah Dr. Zakir Naik berusaha mendebat atau menjawab argumen-argumen kaum kafir atau yang non-muslim, agar tujuannya apa? Agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iman mereka itu salah. Tapi apa yang perlu diperhatikan adalah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bukan di sini bukan maknanya bukan kita berdebat perbedaan pendapat meskipun sesama muslim ya, bukan itu, tapi lebih ke kita berdebat dengan yang non-muslim. Jadi kalau sudah sesama muslim, janganlah berdebat gitu ya. Itu sejatinya hanya perbedaan masalah penerapan saja. Misalkan, sholat itu wajib. Sholat subuh itu wajib. Oke, itu kita pahami itu sebagai perkara usul. Yang boleh berbeda adalah perkara furu. Apakah dia kunut atau tidak. Itu jangan diperdebatkan, karena ulama sendiri pun berbeda pendapat. Kita nih, siapa itu bisa berdebat masalah itu. Kita tidak banyak ilmu. Ketika ingin berdiskusi, ya berdiskusinya dengan yang cara yang baik. Atau yang ahsan. Jangan merasa kita terbebas dari kesalahan. Oke. Misalnya, surat Ali Imran. Nah, ini jelaskan ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siapa sih umat khair ummatin, umat terbaik itu? Yang pertama adalah dia yang
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pertama adalah ini ya, ta'muruna bil ma'ruf, atau mengajak ke kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Sudah sangat jelas ya. Ketika ada orang berlaku buruk, kita bisa mencegah dengan tangan kita, kemudian ucapan kita, kemudian doa. Jangan langsung serta-merta ketika ada orang yang berbuat buruk, langsung kita doakan saja. Nah, kita coba cegah dulu dengan tangan. Tuh. Dengan cara yang baik tentunya dengan ahsan tadi ya. Jangan langsung judgment. Kamu salah, saya benar. Apalagi sama muslim. Pemahaman itu salah, akidah itu salah, melenceng dulu. Ingat sekali lagi, itu bukan hak kita gitu ya. Untuk menghakimi. Jadi kita hanya menyampaikan mana yang baik, kemudian kita berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita hanya berpasrah saja, tapi kita harus berusaha dengan tangan kita dulu. Maksudnya dengan tangan itu macam apa? Kita berusaha semaksimal mungkin dengan perencanaan, tidak hanya serta-merta kita ya udahlah kita cuma nasihatin pakai mulut saja ataupun udahlah nggak mampu nih doain aja lah, enggak, tapi kita harus berusaha dulu. Yang terpenting yang selanjutnya adalah untuk minuna billah, kita harus beriman juga kepada Allah. Kita menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tapi kita tidak beriman, sama saja bohong gitu ya. Nah gitu. Selanjutnya, nah ini ya tadi definisi dakwah, dengan mengajak manusia kembali ke jalan Allah dengan segala usaha itu ya, ini di Allah tentunya, dengan cara amar ma'ruf nahi munkar tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah ini memberi contoh itu masuk perkara hikmah. Jadi baik, kemudian menjalan ke jalan Allah, ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan mengapa harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya ini gitu ya, agama yang benar dalam menghantarkan kita ke kebahagiaan. Surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Kalau sudah sesama Islam, kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu capek menyalah-nyalahkan pemahaman lainnya. Nah, karakteristik jalan dakwah itu seperti apa? Yang pertama, pasti bingung nih, kok berat gitu ya, atau kok nggak selesai-selesai, kok orangnya ini aja, dijaki ya, yang kelihatan itu aja gitu. Ini sudah jelas nih di surat Al-Ankabut yang pertama nih. Ini jelaskan bahwasanya ketika kita sudah menyatakan diri kita beriman, apakah tidak diuji? Jawabannya jelas, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, wahum la yuftanun, apakah mereka tidak diuji? Jawabannya jelas akan diuji. Untuk apa Allah uji kita? Melihat mana yang shadiq dan mana yang kadzib, atau mana yang benar-benar jujur ikhlas lillahi ta'ala, mana juga yang berdusta atau hanya ingin numpang tenar doang, bisa jadi gitu ya. Jadi makanya orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, lurus tujuannya untuk berdakwah ini, pasti akan bertahan. Dan pasti jumlahnya sedikit. Kemudian, ini ya, pada sudah jelas nih, Allah akan terus gitu ya, mendatangkan kebaikan atau yang kebenaran untuk menutupi sebuah kebatilan. Sampai kebatilan itu zahid, lenyap. Pasti akan ada orang-orang yang tadi itu, yang ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah selalu ada untuk mendatangkan kebenaran. Hasilnya dari surat Al-Mu'min ayat 26 dan Al-A'raf ini lebih ke cobaan yang akan dihadapi da'i atau pendakwah. Ini cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, bahwasanya Fir'aun ini tidak mau ya kedudukannya disingkirkan sesuai ramalannya. Masih ingatin ceritanya gitu ya. Kemudian si Fir'aun ini di surat Al-A'raf dijelaskan akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan bayi perempuan. Tujuannya apa? Biar Musa ini tidak bisa menguasai. Tapi jelas Allah nyatakan bahwasanya akan datang kebenaran untuk menutupi kebatilan sehingga kebatilan itu lenyap. Tetap saja qadarullah Nabi Musa ini selamat sampai besar, sampai bisa mengalahkan Fir'aun. Jadi ingat ya, pertama tadi akan penuh cobaan, akan penuh cobaan fisik maupun mental. Kalau fisik
sangat jarang ya sekarang, kecuali di Palestina, kita selalu doakan kerabat-kerabat kita, di Uighur, di Rohingya, dan lain sebagainya. Kalau kita di Indonesia, di kampus tentunya, sedikit mungkin ada cobaan fisik, kecuali letih, lelah, capek, pegel-pegel, berdarah-darah karena ikut OT yang jalan-jalan penuh semak belukar misalnya gitu. Itu hanya sedikit sekali. Yang banyak adalah mental. Kita akan sering merasa futur atau merasa tidak berguna, merasa males, enggan. Itu cobaan gitu. Berat sekali itu pasti. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencoba bangkit, menggali potensi diri kita. Kita bukan menuntut orang memberi kita ketika kita sudah masuk ke JAG. Kita menyatakan diri kita, saya masuk JAG, pengen menjadi lebih baik. Tapi apa yang kita lakukan? Gitu? Tidak hanya kita masuk JAG, kemudian, Mbak, Mas, tolong saya, tolong sampaikan. Tapi kita harus benar, ketika kita masuk ke JAG, mengazamkan diri kita, aku harus menuntut banyak lebih. Sudah difasilitasi juga kan lewat kafilah. Jadi kalau diundang kafilah jangan malas-malasan gitu. Katanya pengen jadi baik, tapi pas ada kafilah, pengen sharing tentang ilmu agama, kok malah nggak datang. Itu yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar pengen menjadi lebih baik atau tidak. Untuk datang ke kajian ilmu aja, majelis ilmu kita malas-malasan, tapi kita hanya berniat untuk menjadi lebih baik. Tadi, yang pertama adalah, pasti ketika kita menyatakan beriman, kita pengen menjadi lebih baik, Allah akan datangkan cobaan. Kita udah berikrar hijrah, setan akan berikrar juga, akan menggoda lebih keras lagi gitu. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi juga coba angin yang menerpa. Tapi juga bisa semakin tinggi pohon, kemudian semakin meneduhi banyak tempat atau mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Tuh. Kemudian orangnya sedikit, karena tadi ya dipilih oleh Allah orang-orang yang mampu. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, tadi ketika sudah mampu menghasilkan dakwah kita, misalkan sholat, untuk mengajak sholat teman-teman kita, atau kita menjadi lebih baik ketika masuk CAG, insya Allah ya, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman kita. Itu pasti. Misalkan yang sebelumnya kita ngumpul-ngumpul nih, sholatnya ya kadang sholat, ataupun itu pun telat itu, atau bahkan ada yang nggak sholat. Nah ketika kita masuk ke CAG, insya Allah nih teman-teman kita pas waktu sholat, yuk, sholat yuk. Nah, kita sebagai agen yang mengingatkan. Lama-lama nih semuanya akan ikut sholat juga. Gitu. Pasti lama-lama. Akan merasa malu kok. Yang lain sholat aku enggak gitu ya. Tadi. Nah, apakah kita ketika dengan teman kos kita selesai gitu ya untuk makna berdakwah itu, teman kita sudah ikut sholat, rajin, apakah sudah selesai? Jawabannya belum tentu. Masih banyak targetan-targetan yang lain. Makanya kalau ditanya kapan nih dakwah selesai dan membuahkan hasil, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang perlu kita yakini kita hanya berjuang terus, hasil Allah yang menentukan. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah dari 3 cobaan tadi. Nah, yang pertama cobaan yang sangat berat, orang yang sedikit. Kemudian yang terakhir ini adalah waktunya panjang, nggak tahu kapan selesainya. Hadiahnya itu loh, ini luar biasa. Pahalanya adalah jariyah dan kebahagiaan yang tak terhingga. Itu yang kita cari. Jadi kita mencari kebahagiaan dari Allah SWT. Itu karakteristik, ada empat perlu diingat. Kemudian prinsip dan kaidah dakwah para rasul. Silakan nanti dicek ya untuk artinya apa saja. Di surat Az-Zumar ini ayat 65. Nah, ketika kita melakukan syirik atau tidak yakin gitu ya, pastilah seluruh amal kita lenyap. Meskipun kita udah sholat misalkan selama 20 tahun, selama belasan tahun, ketika nanti akhirnya kita syirik, mempersekutukan Allah, pastilah amal kita berapa puluh tahun ke depan akan lenyap. Amal baiknya aja ya, dosanya tetap. Kemudian, ini adalah surat Luqman. Ini adalah Luqman
menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau berlaku syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu zaliman yang sangat besar. Ini syirik, tentang syirik. Kemudian surat Al-Hadid. Nah ini cerita tentang Rasul-Rasul terdahulu ini bahwasanya mendatangkan, sudah membawa risalah-risalah dari Allah ya, untuk manusia ini berlaku adil dan tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah surat Al-Anfal ayat 25. Ini adalah perintah untuk kita menjauhkan diri kita dari kezaliman atau keburukan di dunia ini ya. Atau memelihara kita dari siksaan. Jadi kita diberitakan untuk tidak mendatangi siksaan Allah. Lewat apa? Lewat maksiat. Nah, dari 4 ayat tadi nih, prinsip dakwah atau kaidah dakwah para Rasul terdahulu adalah memerangi kesyirikan dan mengesahkan Allah SWT. Mengapa? Tadi karena syirik itu dosa yang paling besar atau kezaliman yang paling besar. Dan yang paling benar adalah ketauhidan yang adil. Nah, kalau kita syirik nih atau tidak adil, itu akan menyebabkan fitnah atau cobaan yang kerusakan besar. Jadi gini, ada salah satu kaidah yang sangat luar biasa itu. Tentang bahwasanya kita nih di manusia di bumi ini ya, itu diperintahkan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya kita diciptakan di dunia illa liya'budun. Kecuali hanya untuk beribadah. Nah, ibadahnya seperti apa? Salah satu imam imam ahli tafsir, Imam Ar-Razi, menyatakan bahwasanya kedudukan atau penjelasan dari makna ibadah ini ada 2. Yang pertama adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah ini untuk taat kepada Allah. Salat, puasa, dan lain sebagainya itu untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk kasih sayang ke sesama makhluk. Kok bisa? Berarti ada dakwah, ada ibadah kepada Allah, kemudian ibadah yang penerapannya untuk makhluk. Tapi untuk Allah semua ya, tujuannya kita ikhlas untuk Allah SWT. Dan yang menempati dua ini adalah yang paling tinggi kedudukannya adalah dengan berdakwah. Kenapa? Dengan dakwah nih, yang pertama kita sudah jelas taat kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap sesama makhluk. Misalkan saja kita bisa mendakwahi ini atau mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita terdekat dulu misalkan. Kalau di kampus ya teman-teman kita kampus, teman kos kita, dosen, karyawan dan lain sebagainya. Untuk sama-sama taat kepada Allah, menghindari kesyirikan dan mengesahkan Allah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Sederhana sekali. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan dari banjir besar. Itu polanya sama nih. Jadi Allah perintahkan Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaum di situ. Kemudian yang beriman atau yang mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh masuk kapal akan diselamatkan Allah. Itu di surat Nuh juga dijelaskan. Kalau tidak salah ayat 66. Ketika datang adab dari kami ini Allah maksudnya, maka kami selamatkan Nuh beserta para pengikutnya dan kami rahmati mereka. Jadi tujuan kita tuh pengen gitu mengikuti pendahulu-pendahulu kita. Di surat Al-Baqarah ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menjadi khalifah. Maksud khalifah ini seperti apa ya? Kita meniru khalifah-khalifah sebelumnya. Ada nabi dan nabi-nabi sebelumnya, rasul. Nah, kita mengikuti itu semua. Dengan cara apa? Tadi polanya sama nih. Nabi Lut juga ada nih yang diselamatkan sebelum dihancurkan kotanya bersama pengikutnya. Atau disuruh pergi dari kota pada malam hari. Masih ingat ya ceritanya? Nanti bisa dibuka-buka. Polanya sama nih. Ada nabi yang didatangkan oleh Allah, kemudian berdakwah, mengajak orang-orang beriman. Kemudian yang tidak beriman itu akan dikenai azab. Tapi sebelum dikenai azab, orang-orang yang beriman tadi sudah diselamatkan. Nah, itulah yang terjadi ketika kita berdakwah, mengajak orang-orang akan diselamatkan. Beda halnya ketika kita paham ilmu agama, ngaji tiap hari,
paham berapa kitab, tapi hanya untuk kita sendiri. Kita tidak mengajak tetangga kita atau tidak mendakwahi saudara-saudara kita. Apa yang terjadi? Sebaliknya, ketika dalam satu kampung itu ada 100 orang dan hanya kita atau hanya ada salah satu yang paham agama, yang lainnya bermaksiat, yang lainnya yang satu ini taat sendirian, nanti ini pada akhirnya Allah akan timpakan juga azab berbarengan 100 orang itu, termasuk orang yang taat tadi. Sudah banyak cerita yang seperti itu. Ketika tidak berdakwah, maka Allah tidak akan selamatkan. Gitu. Nah, gimana agar terbebas dari itu semua, dari azab semua tadi ya, dengan cara mengesahkan Allah. Ketika kita semua sudah beriman ya, kita berusaha untuk terus mengajak tetangga kita kembali ke jalan Allah, menjadi lebih beriman. Itu dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 96, bahwasanya Allah akan membukakan rahmat dari langit dan dari bumi. Luar biasa. Di bumi aja nih kita belum dapatkan semuanya, belum rahmat dari langit. Masya Allah sangat luar biasa. Kemudian terakhir adalah kepribadian dai. Itu yang seperti apa sih kepribadian dai? Yang pertama adalah akidah yang bersih. Ini akidah yang bersih ya. Yang saya yakini sampai saat ini adalah ketika akidah atau keyakinan kita benar bersih, ilmu tentang akidah itu kita pahami dengan baik, yang menjadi indikatornya adalah kita semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita akan menjadi lebih takut kepada Allah. Semua ilmu. Ketika kita belajar, tapi kita tidak menjadikan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada indikasi ya, bahwasanya ilmu itu tidak bermanfaat atau istilahnya cuma meresap saja, tapi tidak menjadikan diri kita lebih takut kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah menjadikan diri kita ini merasa akan sangat rugi sekali ketika tidak mengamalkan perintah Allah, termasuk dengan berdakwah tadi. Akan merasa sangat rugi sekali, rugi dan takut maksiat Allah. Yang nomor 2 adalah ibadah yang benar. Oke, syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 2 ini tidak dilaksanakan, ya pasti tertolak. Kemudian yang ketiga adalah akhlak yang kokoh. Nah, tadi makna dakwah yang pertama adalah bil hikmah, atau metode dakwah yang pertama adalah bil hikmah, atau pengajaran yang baik. Jadi tidak mesti kita belajar, kita menjadikan akhlak kita baik, agar kita bisa mengajak teman-teman kita lebih mudah. Ketika kita berilmu tapi kita sombong, songong, sok-sokan, arogan, baik banget gue ya, dan lain sebagainya, orang akan juga mikir, nih orang kok sombong banget ya, terus sok-sok ngajak lagi, pasti akan mikir gitu. Dan itu yang perlu kita hindari. Sedikit cerita, saya dulu juga pas awal pengen berhijrah, niatan berhijrah itu, teman-teman sekeliling saya itu mengejek. Jadi mengejek kalau saya ini sombong, sok alim dan lain sebagainya. Tapi kita nggak usah membalas itu. Itu bukan akhlak yang terbaik. Nah, coba sabar aja terus. Karena tadi ya, semakin tinggi pohon atau semakin kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan diuji. Ujiannya mungkin baru sedikit yang kita rasakan. Agar kita akhlaknya terbangun, kemudian kita menjadi akidah bersih, ibadah yang benar. Selanjutnya ada yang keempat adalah kekuatan jasmani. Ini jangan dilupakan ya. Boleh badan kita kecil, kita misalkan punya riwayat penyakit, tapi kekokohan semangat kita, kalau dari psikologi ya, psikologi itu saya pernah diskusi, kalau kita semangat nih, mindset kita semangat, insya Allah penyakit itu akan kita lawan, akan kita lemahkan. Jadi jangan merasa kalau aku lemah nih, aku sakit-sakitan, terus tidak berdakwah. Jangan. Kemudian yang kelima adalah intelek dalam berpikir. Ini sangat tepat nih, diterapkan di kampus. Misalkan ikut acara-acara seminar, kemudian PKL,
Tujuannya apa? Biar orang tuh notice gitu melihat kita. Wah, ternyata mereka yang ikut-ikut jamaah dakwah itu tidak menyampingkan ini ya, kuliah mereka gitu. Banyak cerita sekali ya, banyak banget. Ketika sebelum masuk JAK IPK sekian, ketika masuk JAK IPK langsung drastis naik, gitu. Banyak sekali. Itulah mungkin bisa jadi pertanda bahwasanya dakwahnya ikhlas. Jadi kalau kita merasa setengah-setengah, aduh nanti IPK ku merosot, IPK ini terus mau nyampingkan dakwah, enggak. Lalu kita lo menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Di surat Muhammad, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan mengukuhkan derajatnya. Mungkin salah satu bentuk mengukuhkan derajat adalah dengan memberikan IPK yang terbaik. Yakin aja gitu. Kalau kita setengah-setengah nggak yakin, ragu-ragu, malah jadinya ya jadi gitu. Malah jadinya kita IPK-nya nggak bagus, di JAG-nya keteteran bisa jadi gitu. Kalau kita yakin, ikhlas, totalitas, insya Allah ketika belajar itu akan lebih mudah. Paham. Banyak cerita seperti itu. Kemudian yang keenam adalah melawan hawa nafsu. Ini ujiannya masing-masing individu kebanyakan. Tapi insya Allah dengan kita bersama kokoh dalam kegiatan jalan dakwah itu ya, ini akan terlemahkan sendirinya. Jadi ketika kita sering sendirian, kemudian tidak mendatangi majelis ilmu, kita akan sangat mudah sekali namanya tergoda dengan hawa nafsu itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah pandai mengatur waktu ya, menjaga waktu. Jadi biar nggak keteteran gitu. Ini perlu pembiasaan. Jadi kalau dulu saya diajarin untuk sehari itu kita mau ngapain di list jam sekian sampai sekian, kemudian kita kantongi tiap harinya tuh. Senin misalnya jam 7 sampai jam 8 mau sarapan misalkan, ngapain lah. Ya kita kantongin. Jadi kita lihat, oh hari ini aku harus ini, jam segini harus aku sini. Kemudian yang 8 adalah teratur dalam segala urusan. Ini segala urusan ya, bukan masalah waktu aja, tapi misalkan rumah kita itu juga teratur, tertata, dan plan-plan kita itu terlaksana. Meskipun ya belum tentu ya, tapi plan kita itu teratur, nggak dadakan. Kemudian yang ke-9 adalah mandiri dari segi ekonomi. Ini bisa jadi akan dirasakan gitu ya di kampus. Karena banyak nih ya kader-kader dakwah nih, anak-anak baru biasanya mencari apa yang enak gitu. Pertama yang mesti gitu. Makanya kita sebagai pengurus itu perlu nih, ya mohon maaf ya, kita harus yakin nih, misalnya kita ketika kita mengeluarkan harta atau berjihad dengan harta dan jiwa kita, Allah akan ganti gitu. Kita harus yakin itu. Jadi banyak dulu yang saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dulu ada kakak tingkat saya yang sering naktir makan, pengikutnya itu banyak sekali. Jadi adik-adik tingkat itu merasa kayak senang untuk dekat dengan dia. Kemudian yang ke-10 adalah bermanfaat bagi orang lain. Ini ya, 9 dan 10 ini kalau menurut saya beriringan. Ketika kita mandiri ekonomi, terus kita bisa menyelamatkan atau mengajak teman-teman kita, minimalnya untuk, yuk makan bareng yuk. Kemudian orang akan lama-lama akan ikut. Kita istilahnya dakwah pelan-pelan, kemudian kita beri nasihat. Insya Allah orang ini akan ikut karena sudah terenyuh dengan akhlak kita, ada cerminan akhlak kita. Dan orang akan merasa, wah ini orang bermanfaat banget itu ya. Karena sebaik-baiknya orang manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah masalah ekonomi ini di luar nanti ketika selesai dari kampus itu juga sangat luar biasa. Makanya kita, karena kefakiran itu dekat dengan kekafiran ya. Makanya kita berdoa, Allah tiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kita dijauhkan dari kafir dan fakir. Banyak ya di pinggiran-pinggiran kota itu yang menjadi fakir. Karena fakir, kemudian mereka menggadaikan keimanan mereka. Tidak sedikit yang seperti itu. Yang malah pindah agama karena hanya sekardus mie.
sangat luar biasa. Masya Allah. Makanya kita harus mandiri, biar kita menyelamatkan, bisa kita menyumbang agar orang-orang di pinggiran tidak menggadaikan imannya. Dan yang saya yakini ini, ketika seorang yang baik, yang menurut kita soleh sekali, kemudian saya yakin, sangat yakin ini orang yang baik, kemudian dia mencintai kita, mencintai sebagai saudara ya, bukan mencintai yang dalam hal lain. Ketika nanti di akhirat, itu Allah akan berikan kesempatan untuk dia nih mengajak temannya. Jadi gini, ketika sudah masuk ke dalam akhirat, dan pas masuk surga, kok mencari-cari kita nggak ada nih, si fulan ini bisa berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Gitu. Itu bermanfaat banget ya. Makanya saya dulu berpikir, harta yang saya keluarkan itu, saya mikirnya untuk orang tua saya ini perlu gitu, untuk diselamatkan. Belum tentu orang tua saya menyelamatkan atau saudara-saudara yang lain menyelamatkan, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita berhijrah menjadi lebih baik, ya kita berusaha dengan maksimal. Ketika kita tidak maksimal berusaha, ya nggak akan jadi. Gitu. Tujuannya untuk menyelamatkan orang sekitar kita. Jadi gini, kita berusaha mengkondisikan orang sekitar kita untuk sama-sama selamat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena apa-apa, tapi kita ikhlas niatnya. Mungkin sedikit itu dari saya itu. Untuk tugasnya, sedikitnya kalian cerita tentang pengalaman dakwah kalian, terus kesusahannya apa saja, terus bagaimana kalian menyikapinya, dan bagaimana kalian bangkit misalnya ada cobaan yang berat, atau ada pengalaman bahkan sampai kalian membuat orang menjadi mu'alaf, masuk Islam, bisa diceritakan. Nanti yang terbaik insya Allah akan dapat hadiah dari saya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.